Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian dan terutama Ibu Salsa selaku dosen dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Habibi dengan NIM 17. Rekan Saya Faris Aiman Saksono dengan NIM 43. Saya Andrian Dika Rafif dengan NIM 91. Saya Farel Tigar Venareal dengan NIM 10205240080. Oke, kali ini kita akan mengangkat studi kasus CFP terhadap UMKM di Alifa Furniture yang bergerak di bidang pembuatan mebel. Latar belakang usaha furniture merupakan salah satu industri yang cukup besar dan memiliki potensi yang cukup banyak, terutama dalam skala banyak, dan juga di zaman modern ini masih sangat diminati karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan furniture seperti meja kayu, kemudian kursi kayu, jendela kayu, dan pintu kayu. Maka kenapa kami memilih UMKM ini? Karena kami merasa di sini banyak sekali potensi dan bisa dikembangkan lagi terkait pemasaran produk dan pencapaian target usaha. Tujuan penelitiannya, kami mengidentifikasi profil usaha yang dimiliki oleh Alifa Furniture, kemudian mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap dan variabel, kemudian kita membedah BEP atau break even point, kemudian menentukan target penjualan untuk mencapai keuntungan. Kemudian yang terakhir menganalisis dampak jika dikenakan pajak terhadap target keuntungan dan penjualan produk. Oke, di sini dapat dilihat profil usahanya. Yang pertama itu adalah pemilik. Pemiliknya adalah Imam Eri Cusaini dan berlokasi di Jalan Tambak Asri nomor 17 Surabaya. Bidang usahanya itu berfokus pada produksi furniture berbahan kayu, dan produk utamanya itu ada yang pertama kursi kayu dan yang kedua meja kayu. Produk utamanya itu menggunakan kayu jati dan mahoni berkualitas. Di sini tertera juga untuk harga-harga produknya. Yang kursi kayu memiliki harga jual 5.500.000 dan yang meja kayu memiliki harga 3.500.000. Di sini juga tertera untuk lokasi usaha yang kita teliti ini, bisa dilihat di PPT secara langsung. Oke, yang berikutnya ada proses dan fasilitas produksi. Yang pertama ada tahapan produksi. Di tahapan produksi ini yang pertama kita memilih kayu berkualitas, lalu memotong dan menyerutkan kayu. Yang berikutnya ada perakitan menggunakan paku dan lem, lalu pengamplasan produk, dan finishing menggunakan cat ataupun varnish, lalu produk siap dipasarkan. Untuk peralatan produksi, kita di sini ada mesin potong, bor listrik, mesin serut kayu, mesin amplas, meja produksi, rak penyimpanan, alat ukur dan meteran, kabel dan alat elektronik. Baik, di sini untuk operation process chart dari part kursinya itu kita tujuannya di sini untuk menganalisis atau mengetahui jumlah kebutuhan yang dibutuhkan pada part kursi ini. Dan di sini itu ada kaki kursi, dudukan rangka, papan dudukan, dan sandarannya. Lalu kita jadikan satu atau di proses assembly itu nanti gunanya untuk memperbaiki tata letaknya dan efisiensi cara kita agar lebih ringkas dalam proses OPC pada part kursi ini. Selanjutnya untuk proses chart dari mejanya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada part kaki mejanya, alas mejanya, dan sandaran mejanya. Seperti seperti tadi itu nanti kita di assembly. Lalu tujuannya juga untuk mengefisiensi cara kerja kita agar lebih efisien dan lebih ringkas. Dan itu bisa saja kita menambahkan total waktu proses atau total waktu baku yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya pada bagian ini tampilkan biaya depresiasi dari seluruh peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Jadi peralatan seperti mesin potong, mesin serut, hingga rak penyimpanan itu mengalami penyusutan nilai seiring pemakaian, sehingga total biaya depresiasi tahunan yang diperoleh sebesar Rp4.511.000 itu
biaya depresiasi ini penting untuk diperhitungkan karena termasuk dalam biaya tetap perusahaan yang mempengaruhi total biaya operasional. Selanjutnya biaya tetap dan biaya variabel. Biaya operasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap dan variabel. Untuk biaya tetapnya sendiri itu dibagi menjadi depresiasi gaji karyawan dan listrik workshop serta biaya pemasaran dengan total biaya sebesar Rp5.600.076.000. Sementara untuk biaya variabel meliputi bahan baku, biaya finishing, dan distribusi dengan total Rp21 juta untuk produksi 20 unit. Pengelompokan biaya ini dilakukan untuk mempermudah analisis cost volume profit. Selanjutnya biaya variabel per unit. Ini biaya variabel per unit dihitung dengan membagi total biaya variabel sebesar 21 juta dengan jumlah produksi yaitu 20 unit. Dari hasil perhitungan diperoleh biaya sebesar 1.050.000 per unit. Nilai ini menunjukkan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk furnitur. Untuk analisis BEP-nya itu dilakukan dengan mengetahui jumlah minimal produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, sehingga dalam perhitungan ini digunakan data biaya tetap sebesar Rp5.600.076.000 serta harga jual rata-ratanya Rp4.500.000 dan biaya variabel per unit Rp1.050.000. Dari data tersebut diperoleh margin kontribusinya sebesar Rp3.450.000 per unit. Untuk target keuntungan, perusahaan ini menetapkan target keuntungan sebesar 10 juta rupiah per bulan. Penetapan target laba ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan usaha sekaligus mendukung pengembangan bisnis furnitur di masa yang akan mendatang. Lalu untuk analisis target penjualan dilakukan menggunakan rumus cost volume profit dengan memasukkan biaya tetap dan target laba yang diinginkan. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa perusahaan harus menjual sekitar 4,5 unit atau kalau kita bulatkan menjadi 5 unit per bulan, sehingga jadi kita perlu minimal menjual 5 unit produk agar target keuntungan 10 juta itu bisa tercapai. Untuk perbandingan kondisi di saat ini, Alifa Furnitur memiliki rata-rata penjualan sebanyak 4 unit per bulan, sedangkan target penjualannya itu untuk mencapai laba yang kita mau itu 5 unit per bulan. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih kekurangan penjualan sebanyak 1 unit. Oleh karena itu diperlukan strategi peningkatan penjualan agar target keuntungan dapat tercapai secara optimal. Lalu untuk strategi penjualannya, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi seperti promosi melalui sosial media, membuat katalog produk yang menarik, menjaga kualitas finishing, serta melakukan inovasi desain furnitur. Selain itu, kerjasama dengan kontraktor dan toko bangunan juga dapat membantu memperluas pasar. Lalu untuk dampak pajak 0,5% ini terhadap laba perusahaan, jadi target laba itu meningkat menjadi Rp10.050.000 dari hasil perhitungan ulang. Perusahaan tetap perlu menjual sekitar 5 unit produk per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak 0,5% itu tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap target penjualan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil cost volume profit diperoleh total biaya tetap sebesar Rp5.676.000 per bulan dan biaya variabel per unit sebesar Rp1.050.000. Untuk titik impasnya, perusahaan berada pada penjualan 2 unit produk untuk memperoleh laba
sebesar 10 juta per bulan, perusahaan harus menjual minimal 5 unit produk setiap bulan. Selain itu, penerapan pajak sebesar 0,5% tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah target penjualan perusahaan. Oke, Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila Mohon maaf ada jika ada kesalahan kesalahan kata, kata.